awal mula geng kota ini terbentuk. Mugen awalnya hanya berdiri 2 orang yang hobi touring menggunakan sepeda motor. Mereka adalah Kohaku dan juga Tatsuya. Seiring berjalannya waktu, Mugen ini terbentuk menjadi besar dan kekuatan mereka paling ditakuti di kota. Dari yang awalnya hanya hobi memakai sepeda motor, lama-kelamaan mereka membentuk geng mereka sendiri yang dinamai Mugen. Mugen yang dalam bahasa Indonesia berarti tidak terbatas. Cobra dan Yamato juga tanpa sengaja bergabung karena mereka mempunyai hobi yang sama. Selama terbentuknya Mugen, Mugen sama sekali tidak memiliki ketua. Jadi mereka semua ini menganggap derajat mereka itu sama, dan buat siapapun boleh bergabung di Mugen. Ketika nama Mugen sudah semakin besar dan tali persaudaraan mereka semakin erat, Tatsuya akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah restoran makanan. Jadi di masa lalu, ayah dari Tatsuya ini juga pernah membuka restoran. Dan Tatsuya ini selalu dihidangkan makanan-makanan yang lezat. Namun, ketika kisaran usia Tatsuya 10-12 tahun, ayahnya meninggal. Jadi itulah alasannya ingin membuka restoran. Akhirnya restoran tersebut pun dibuka, dengan dibantu rekan Mugen lainnya dan juga Naomi, adik dari Tatsuya, yang akan mengelola restoran ini di masa yang akan datang. Restoran ini bernama Itokan. Buat kalian yang familiar sama restoran ini adalah tempat di mana anak-anak Sano Rengokai Nongki. Shin pun berpindah, memperkenalkan geng baru yang dari awal menyukai musik dan juga fashion sampai kemudian terbentuklah geng yang mereka namai Mighty Warrior. Ketika sebuah kelompok penjual wanita yang sedang berbisnis di atas kapal, tiba-tiba bom asap dilemparkan yang dimana itu adalah Mighty Warrior. Mighty Warrior membajak kapal tersebut dan kapal tersebut berhasil mereka dapatkan beserta uang rampasan yang mereka peroleh. Shin berpindah ke Lemura. Eksistensi Lemura Group terancam oleh kekuatan Mugen. Demi memperluas wilayahnya, mereka akan mencoba berbagai cara untuk menghancurkan Mugen. Lemura memulai masalah dengan memanfaatkan Hyuga Group. Mereka ini memerintahkan Hyuga Group untuk mencari gara-gara dengan Mugen. Dan Hyuga Group mengeroyok salah satu anggota Mugen yaitu Cobra. Setelah Cobra ngadu ke Mugen bahwa kelompok Hyuga Group yang menghajarnya, Mugen pun langsung menghampiri markas dari Hyuga. Pertarungan antara Hyuga Group dan Mugen dimenangkan oleh Mugen walaupun jumlah Mugen pada saat itu sedikit. Hyuga Group yang kalah akhirnya ditinggalkan oleh Lemura Group. Setelah pertarungan tersebut, berita seputar Mugen yang mengalahkan sekutu dari Kuryu pun menyebar. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tidak dikenal di penjuru kota memilih bergabung dengan Mugen. Anggota Mugen pun semakin hari semakin banyak. Karena kabar ini juga, Amimaya Brother kemudian muncul ke kota. Ketika mereka sedang mengendarai motor, mereka bertemu dengan nggak tahu ya, ini beneran anggota Mugen atau cuma Mugen-Mugenan. Nah, hal ini juga sih sebenarnya yang ngerugiin Mugen banget. Karena Mugen ini nggak punya pemimpin, dan orang bisa seenaknya masuk Mugen tanpa ada syarat apapun. Lalu orang-orang mulai manfaatin hal tersebut untuk nakut-nakutin orang atau malak orang dengan memakai nama Mugen. Nah, masalahnya mereka ini berhadapan dengan Amimaya Brother, yang kekuatannya udah di atas rata-rata. Setelah mereka dihabisin, lalu Amimaya bertanya siapa leader mereka, dan setelah itu langsung nyamperin ke markas Mugen. Pertarungan dimulai antara Mugen dan Amimaya Brother. Hampir semua pasukan Mugen dibabat abis sama 2 orang ini. Yang menarik adalah ketika duel Kohaku versus Masaki Amimaya. Pertarungan cukup mantap dan sangat seru, karena duel mereka cukup seimbang. Namun sayang, pertarungan Kohaku dan Masaki tidak diperlihatkan sampai habis. Tiba-tiba Shin sudah di restoran Itokan, dan Cobra bergumam hanya melawan 2 orang, Mugen bisa kalah. Berarti di sini fix Mugen kalah melawan Amimaya Brother. Namun, semenjak Tatsuya meninggalkan Mugen karena fokus ke restorannya, Kohaku mulai berubah dan sering melakukan sesuatu yang berlebihan. Mungkin ini karena efek kepergian Tatsuya, yang dimana Tatsuya adalah partner terbaiknya dari kecil sampai sekarang. Setelah menyadarinya, Tatsuya berusaha mencoba berbicara dengan Kohaku, memberitahu dia bahwa dia tidak bermaksud membuang Mugen. Namun itu hanya sebuah perubahan, dan Kohaku ini tidak siap untuk perubahan. Raut wajah Kohaku yang emosional menandakan bahwa memang itulah penyebab dia berubah. Setelah itu, Kohaku balik ke markas Mugen untuk menyimpan motor. Dia berjalan kaki menyusuri jalan dan tanpa sengaja dia menemukan seorang yang memakai jaket Mugen dan terang-terangan memakai namanya untuk memalak orang lain. Sekarang Kohaku merenung bahwa apa yang dikatakan Tatsuya benar, bahwa dia tidak siap untuk perubahan dan Mugen yang sekarang sudah berantakan. Bukannya tambah bagus, nama Mugen sekarang menjadi buruk di kota akibat beberapa orang yang tidak bertanggung jawab hanya mengambil keuntungan dari nama Mugen dan Kohaku. Setelah merenung, Kohaku berinisiatif menghampiri Tatsuya. Ketika mereka bertemu, tiba-tiba mobil datang ingin menabrak mereka. Tatsuya yang spontan mendorong Kohaku, dan akhirnya Tatsuya dan Tsukumo yang ditabrak. Menurut Kohaku, pelakunya adalah anggota Mugen juga, yang memiliki dendam pribadi dengan Tatsuya.
Tsukumo krisis dan akhirnya Tatsuya meninggal. Mugen dibubarkan dan Kohaku menghilang dari kota. Setelah kematian Tatsuya tersebut, Shin lalu berpindah ke Noburu yang ditabrak oleh mobil. Nah guys, ceritanya ini mungkin baru lanjutan dari season 1 di episode 10 kemarin. Setelah insiden ditabraknya Noburu, geng Sano dihadapi dilema antara mau melawan atau diam. Jika mereka melawan, maka korban lain akan datang. Korban sekarang sudah 3, yaitu Tsukumo, Tatsuya, dan juga Noboru. Tapi jika mereka diam, sama saja mereka lemah dan tidak mampu mencari keadilan. Di kota yang semakin hari semakin banyak geng baru yang muncul. Geng baru tersebut adalah Dope, geng kotor yang memperjualbelikan wanita sebagai bisnisnya. Mantan anggota Dope yang telah keluar, Kishi dan juga Kaito, mencoba untuk menghentikan bisnis dari Dope ini. Mereka berdua menyelamatkan seorang wanita yang tak lain adalah Miho, pacar dari Noburu. Ternyata Miho masih hidup dan belum mati. Miho ini rupanya bekerja di toko Dope. Karena ayahnya banyak hutang, dia terpaksa melakukan hal tersebut. Namun mendengar bahwa kabar Noburu yang koma di rumah sakit, Miho akhirnya melarikan diri. Pada saat yang sama, Mighty Warrior yang berada di wilayah Teluk mencoba untuk melebarkan bisnis dan wilayah mereka dengan mencuri sebagian uang dari geng lainnya untuk diinvestasikan di bisnis mereka. Apakah mereka juga akan menjarah wilayah Sword? Kita lihat aja nanti, karena gue juga belum tahu. Sambil gue nonton, sambil juga gue rangkum cerita per episodenya. Shin berpindah ke White Rascal. Di sini diperlihatkan story terbentuknya geng ini. Rocky kecil adalah bocah yang mempunyai keluarga broken home. Ayahnya selalu memukuli ibunya, sampai suatu hari ibunya menyerah dan gantung diri di rumah. Dari situ kekuatan Rocky muncul dan bertekad melindungi perempuan. Kishi dan Kaito juga anggota White Rascal yang diceritakan habis pulang dari luar negeri. Shin pindah ke Noburu. Keadaan Noburu yang semakin memburuk dan belum ada perubahan, dikira sudah mati, akhirnya dia siuman dan sudah membaik. Pindah ke SMA Oya, ada murid pindahan baru yang tiba. Orang ini bernama Todoroki. Ketika dia berada di kelas, dia langsung tancap gas dengan menjatuhkan beberapa anak dan langsung menanyakan siapa ketua dari geng penuh waktu. Bertemulah Todoroki ini dengan ketua penuh waktu yaitu Tsuji dan juga Shibaman. Duel ini ya gampang banget lah Todoroki menangnya. Kalian pasti sudah bisa menebak setelah mendapatkan kelas penuh waktu dengan singkat dan cepat, si Todoroki ini pasti next-nya ngincar Murayama. Todoroki, pemimpin penuh waktu, akhirnya nyamperin ke markas paruh waktu buat nantangin Murayama. Karena si Murayama ini sudah mulai lebih dewasa dan lebih mempunyai pikiran yang panjang gitu kan. Jadi dia ini setelah pertarungan versus Cobra, bertransformasi menjadi pria yang lebih dewasa. Walaupun emang udah tua dan dewasa, namun tetaplah dia udah lebih dewasa dari sebelumnya. Walaupun sudah dipancing-pancing Todoroki, namun Murayama nggak panas nih. Shin pun berpindah. Murayama yang galau memutuskan bertemu dengan Cobra-chan. Mereka lalu curhat gitu kan. Murayama yang galau karena posisi dia sekarang sebagai leader paruh waktu, dia meminta saran dan memasukkan gitu dari Cobra. Setelah itu Seki lalu memvideo call Murayama. Tapi itu bukan Seki, melainkan Todoroki yang memperlihatkan Seki dan Furuya sudah babak belur. Murayama sih panas tentunya, karena Todoroki ini bikin temannya babak belur. Lagian Todoroki juga pinter buat mancing Murayama dengan cara menghajar teman-temannya. Akhirnya si Murayama kepancing juga. Mereka pun akhirnya fight di sini. Murayama yang memang sudah berpengalaman keluar sebagai pemenang, dengan Todoroki yang hanya mengandalkan pukulannya untuk berkuasa. Akhirnya, orang yang pedenya selangit kayak Todoroki takluk oleh leader paruh waktu. Abis fight, Todoroki diberi wejangan bahwa kekuatan satu pukulan saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Habis dari Oya, kita pindah ke Lemura. Lemura Group masih kesel karena selalu gagal ambil alih wilayah Sword. Gara-gara utusan mereka gagal meyakinkan Darumaika untuk bekerja sama dengan mereka, karena ketuanya Hyuga tiba-tiba menghilang dari kota. Nah guys, for your information ya, pembahasannya sudah mau memasuki episode-episode akhir. Ini sudah masuk ke episode 9 atau 10 gitu. Jadi ceritanya semakin kompleks dan memang seru sih untuk diikutin. Keadaan Noboru yang syukurnya sudah membaik dan mereka berdiskusi tentang siapa dalang di balik insiden tabrakan tersebut. Cobra menduga itu adalah ulah dari Kuryu dan juga Lemura Group. Noboru mengatakan bahwa orang yang menabrak mereka adalah orang yang memiliki dendam pribadi dengan Sano Rengokai. Dan sampai detik ini, orang tersebut masih menjadi misterius. By the way, orang ini sendiri adalah Saigo. Dia ini yang menyelidiki kasus tabrakan Noboru. Shin berpindah ke Kohaku, yang menghilang secara misterius lagi mengunjungi makam dari Tatsuya. Mungkin untuk sekedar ziarah ataupun melepas kangen. Lalu Tsukumo yang sudah keluar dari rumah sakit mengikuti Kohaku kemanapun dia pergi. Karena dia berjanji sama Tatsuya akan selalu bersama Kohaku. Habis itu, setelah ketua Daruma menghilang, Lemura sekarang berencana memanfaatkan Nameless Root atau Root Boys.
Mata pencarian utama Root Boys adalah berlian yang ada di dasar bangunan pabrik tersebut. Sehingga jika orang lain tahu, maka itu bisa bahaya. Dan sekarang itu yang ingin dimanfaatkan oleh Lemura Group. Back again ke Kohaku, seseorang menghampirinya. Orang tersebut bernama Lee, yang mencoba memberitahu siapa yang membunuh temannya, Tatsuya. By the way, buat kalian yang nggak tahu siapa itu Lee, dia ini ibarat bos besar dari Mighty Warrior. Ini juga untuk pertama kalinya dia muncul. Jadi asal-usulnya ini masih menjadi misteri, dan maksud dia buat nyamperin Kohaku juga masih belum jelas. Adegannya cuma sebentar, kemudian pindah lagi ke Sano. Anggota lainnya menyambut kepulangan Noboru yang walaupun terlihat masih pencang, tapi sudah lebih baikan. Di sini juga Cobra menyatakan bahwa dia berjanji akan melindungi orang-orang terdekatnya. Cobra menyatakan bahwa Sano telah bangkit. Detektif yang tadi menyelidiki kasus Noboru nampaknya dia berkhianat atau mungkin bekerja sama dengan Lemura. Dan Lemura sendiri sudah ancang-ancang dan siap untuk meneror wilayah SWORD. Karena adegan Lemura ini tidak diperlihatkan, gue agak sedikit ragu bahwa itu Lemura atau geng lain yang meneror SWORD. Teror misterius itu dimulai di restoran Itokan yang dimana dilempari bata. Tapi entah siapa yang melempar itu tidak diperlihatkan secara jelas. Terus pasukan Oya pun babak belur, terutama pasukan penuh waktu milik Todoroki. Darumaika pun tumbang walaupun di sini tidak diperlihatkan juga. White Rascal juga tumbang. Para wanitanya diserang di klub Heaven. Next scene balik ke Kohaku lagi. Kohaku yang awalnya kepanasan akhirnya mendengar ucapan dari Lee. Sayangnya nih guys, ketika Lee mau ngungkapin siapa pelaku dari pembunuhan tersebut, episode pun habis. Dan cerita dari season 2 ini berakhir dengan ending menggantung. Sedikit tambahan dari gue, kalau di season 2 ini masih banyak misteri yang belum terungkap. Apalagi ditambah geng baru yang muncul yaitu Mighty Warrior dan juga Daub. Kedua geng ini juga tidak banyak-banyak banget diperlihatkan di season ini. Juga masih menjadi misteri siapa yang menabrak Tatsuya, Tsumoto, dan juga Noboru. Ya kita nantikan saja, mungkin akan terungkap di film pertama mereka yang berjudul High and Low The Movie. Nantikan recap film selanjutnya ya guys. Nanti setelah gue nonton filmnya, bakal gue rangkum dalam segmen nyimak film di channel ini. So, itu tadi recap season 2 dari drama High and Low season 2. Semoga kalian semua terhibur, sampai jumpa lagi kita di next video.